Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puja-puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman maupun ihsan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada bimbingan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, di sini saya sebagai moderator akan membacakan tema pada kelompok satu ini, yaitu sistem pendekatan dan fungsi manajemen. Dan saya akan memperkenalkan rekan-rekan pada kelompok saya. Yang pertama ada Anita sebagai pemateri, Salsa Diva, Khairunisa LMD, Enfrike Aldipari, Reza Rifatan, Tiur Maulina, Hana Putri Listiawati, dan Asep Munajat. Sistem dan pendekatan fungsi manajemen. Yang pertama adalah sistem manajemen atau manajemen sistem adalah suatu kerangka proses dan prosedur yang digunakan untuk memastikan apakah suatu perusahaan atau organisasi dapat memenuhi standar dan menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Sistem manajemen yang diterapkan oleh manajer dalam memimpin suatu organisasi atau perusahaan tergantung pada karakter seorang manajer dan keadaan organisasi yang dipimpinnya. Sistem-sistem manajemen itu dapat dibedakan atas yang pertama, manajemen Bapak atau paternalistik manajemen. Dalam sistem manajemen Bapak ini diartikan bahwa setiap usaha dan aktivitas organisasi para bawahan atau pengikut selalu mengikuti jejak Bapak. Apa yang dikatakan atau diperintahkan Bapak itulah yang benar. Dalam hal ini, tidak ada alternatif lain kecuali mengikuti Bapak. Manajer telah mendapat karisma atau bawahan pengikutnya sehingga para pengikut menganggap pemimpinnya itulah yang paling baik, paling pintar, dan paling benar. Selanjutnya adalah kebaikan dan kelemahan manajemen Bapak ini adalah sebagai berikut. Kebaikannya adalah jika Bapak atau pemimpin tetap pada proporsi yang benar, pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan sehingga tujuan tercapainya dengan baik. Kelemahannya adalah yang pertama, jika Bapak tidak benar, perusahaan akan hancur karena bawahannya akan turut menyeleweng. Yang kedua adalah kemajuan organisasi terbatas, sebab tergantung pada kecakapan Bapak, bawahannya hanya merupakan robot saja. Ketiga, kalau terjadi penggantian pimpinan, maka pemimpin baru akan sulit untuk melakukan tugas-tugas kepemimpinan, sebab para bawahan telah mengkultuskan pemimpin lamanya. Yang keempat, para bawahan menjadi orang-orang yesmen saja, sehingga daya pikir dan kreativitasnya tidak ada. Dalam manajemen tertutup, manajer tidak memberitahukan atau menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya walaupun dalam batasan-batasan tertentu saja. Adapun kebaikannya, yang pertama, kerahasiaan dan keadaan perusahaan sangat terjamin. Yang kedua, pengambilan keputusan cepat karena tidak melibatkan partisipasi bawahannya dalam pengambilan keputusan. Dalam hal ini pun ada keburukannya. Yang pertama, karena para bawahan tidak mengetahui keadaan perusahaan, apakah untung atau rugi. Yang kedua, problem dalam pemecahan masalah yang dihadapi perusahaan hanya didapatkan di manajer, tidak mempersiapkan kader-kader penggantinya di masa depan dan menimbulkan sikap apatis para bawahannya terhadap masalah yang akan dihadapi oleh perusahaan atau organisasi tersebut. Manajemen tertutup ini biasanya diterapkan oleh seorang yang otoriter karena dia menganggap yang paling pintar, berkuasa, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada manajemen terbuka. Manajemen terbuka ini diterapkan dengan cara yang seperti manajer banyak menginformasikan keadaan perusahaan kepada para bawahannya sehingga bawahan dalam batasan-batasan tersebut mengetahui keadaan perusahaan tersebut, dan semakin tinggi kedudukan bawahan maka semakin banyak yang mengetahui rahasia perusahaan. Tetapi top manajer selalu dipegang teguh oleh manajer. Di sini saya akan membahas kebaikan-keburukan manajemen organisasi. Kebaikannya, ke-1, para bawahan ikut serta memikirkan kesulitan-kesulitan yang dihadapi organisasi perusahaan dan ikut pula memikirkan cara-cara pemecahan masalah yang dihadapi dan mengembangkan usaha-usaha organisasi. Yang kedua, para bawahan mengetahui arah yang diambil organisasi sehingga jika telah menjadi keputusan mereka tidak ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya. Yang ketiga, para bawahan akan lebih bergairah dan berpartisipasi tinggi pada tugas-tugasnya.
Dan yang keempat, para bawahan terbina dan terlatih sehingga pengkaderan berkembang dan berkesinambung atau regenerasi terjamin. Yang kelima, akan menimbulkan suatu kompetisi yang sehat sambil mereka berlomba-lomba mengembangkan kecakapan dan kemampuannya. Yang keenam, akan menimbulkan kerjasama yang semakin baik dan hubungan-hubungan yang semakin harmonis. Yang ketujuh, akan menimbulkan perasaan senasib dan sepenanggungan serta solidaritas yang semakin baik. Sekarang saya akan bahas keburukannya. Yang pertama, pengambilan keputusan lama, bertele-tele dan biaya semakin banyak sebab diadakan pertemuan-pertemuan. Yang kedua, rahasia keadaan organisasi atau perusahaan kurang terjamin karena ada kemungkinan para pejabat yang mengikuti pertemuan bisa aja membocorkannya. Yang ketiga, kecakapan dan kepemimpinan manajer akan diketahui para bawahan sehingga wibawanya berkurang. Manajemen terbuka ini biasanya diterapkan oleh manajer partisip karena falsafah kepemimpinannya adalah manajer atasan itu untuk bawahan. Yang keempat, manajemen demokrasi. Pelaksanaan manajemen demokrasi hampir sama dengan manajemen terbuka khususnya dalam proses pengambilan keputusan di mana para anggota atau bawahan diajak dan diikut sertakan berpartisipasi memberikan saran-saran, pemikiran-pemikiran dan cara-cara pemecahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Perbedaan manajemen demokrasi dengan manajemen terbuka terletak pada yang pertama, manajemen demokrasi hanya dapat dilakukan dalam suatu organisasi jika setiap anggotanya mempunyai hak suara yang sama, sedangkan manajemen terbuka dapat dilaksanakan dalam organisasi atau perusahaan. Dalam manajemen demokrasi, setiap anggota ikut menetapkan dua dalam keputusan berdasarkan suara terbanyak keputusan bersama, sedangkan dalam manajemen terbuka, keputusan hanya ditetapkan oleh manajer pimpinan saja. Jadi bawahan tidak ikut menetapkan keputusan. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan dalam mempelajari ilmu manajemen. Pendekatan yang pertama yaitu pendekatan berdasarkan kebiasaan. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dari sudut sejarahnya, asal-usulnya, dan pengalaman-pengalaman di masa lalu. Beberapa kasus yang terjadi kemudian dianalisis untuk diterapkan di masa kini maupun masa depan. Berdasarkan hasil analisis itu kemudian ditarik kesimpulan sebagai pedoman cara berpikir dalam melakukan manajemen. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan berdasarkan kelakuan antar individu. Berdasarkan pendekatan ini, manajemen dipelajari berdasarkan hubungan antar manusia, yakni tingkah laku antara manajer dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan sebagai manusia. Jelas pendekatan ini diambil dari sudut tingkah laku antar karyawan di perusahaan. Jadi topik-topik yang dibahas dalam pendekatan ini yaitu human relation, motivasi kepemimpinan, tingkah laku manusia, dan komunikasi. Tentunya dalam pelaksanaan manajemen demokrasi akan menimbulkan keburukan dan kebaikan itu sendiri dalam pelaksanaannya. Contoh kebaikan yang pertama yaitu keputusan relatif baik karena diputuskan dan dipikirkan oleh banyak orang. Yang kedua, kecenderungan untuk bersifat otoriter dapat dihindarkan. Yang ketiga, keputusan dapat dipertanggungjawabkan oleh semua anggotanya. Dan kebaikan yang keempat, ruang lingkup dan arah keputusan diketahui oleh masyarakat. Kemudian keburukan yang ditimbulkan dari pelaksanaan manajemen demokrasi yang pertama yaitu biaya dan waktu cukup lama, bahkan hampir bertele-tele, karena tentunya pemikiran para anggotanya berbeda-beda sehingga menimbulkan banyak argumentasi. Dan yang kedua, munculnya tirani minoritas dari para anggota. 3. Pendekatan berdasarkan kelakuan kelompok. Dalam pendekatan ini, manajemen dipelajari dari psikologi sosial suatu studi pola budaya mengenai susunan tingkah laku kelompok manusia yang diartikan sebagai sistem pola hubungan antara manusia di antara kelompok. Chester Barnett berpendapat bahwa masalah-masalah sosial di dalam organisasi meliputi attitude, habit, pressure, dan konflik. Attitude, habit, pressure, dan konflik ini dalam lingkungan budaya merupakan sumbangan yang berharga bagi manajemen. Misalnya, dalam faktor habit, tolong-menolong merupakan dasar dan suatu organisasi. Demikian juga pengaruh internal organisasi terhadap organisasi seluruhnya merupakan faktor sosial yang menjadi alat pengikat dalam organisasi sehingga menjadi kesatuan yang kukuh. Juga dengan adanya keinginan untuk distribusi merupakan kekuatan sosiologi dalam manajemen. Jadi,
Sosiologi dasar yang menyangkut analisis tingkah laku sosial dan kelompok di dalam sistem sosial mempunyai nilai yang sangat berguna bagi studi manajemen. Keempat, pendekatan sistem kerjasama sosial, Cooperate Social System Approach. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dan teori sistem atau merupakan bagian dari teori sistem. Pendekatan sistem kerjasama sosial sangat berperan dalam manajemen, karena semua manajer bekerja dalam suatu sistem sosial. Manajer memimpin suatu organisasi berdasarkan kerjasama manusia. Kerjasama ini timbul adalah sebagai akibat adanya keterbatasan fisik, biologi, psikologi, dan sosiologi. Kelima, pendekatan sistem sosioteknik, socio-technological system approach. Pendekatan ini memandang suatu organisasi sebagai dua sistem, yaitu social system dan technical system. Yang kedua-keduanya perlu adanya interaksi yang harmonis. Jadi, organisasi dan manajemen yang efektif tidak hanya bergantung pada interaksi yang baik dan orang-orang, tetapi juga pada lingkungan teknis di tempat mereka bekerja, cara bekerja, alat-alat yang dipergunakan, ruangan, dan keadaan cahaya tempat mereka bekerja. Yang keenam, pendekatan teori keputusan, Decision Theory Approach. Pendekatan manajemen berdasarkan teori keputusan merupakan pemilihan secara rasional choice, yang dititik beratkan pada keputusan rasional, logis, dan ilmiah. Rational decision adalah pemilihan di antara beberapa alternatif yang merupakan suatu cara tindakan yang berdasarkan keputusan yang diambil secara rasional. Keputusan yang diambil harus menetapkan apa yang harus dilakukan, bagaimana, dan bila mana harus melakukannya. Jadi, rational decision harus didasari oleh alternatif-alternatif kegiatan yang dievaluasi dan kemudian dipilih. Pendekatan pusat komunikasi. Pendekatan ini merupakan bagian dan teori sistem informasi yang erat sekali hubungannya dengan pendekatan teori keputusan yang berpendapat manajer sebagai pusat komunikasi. Keputusan ditetapkan oleh manajer lalu dikomunikasikan kepada para bawahan untuk dilaksanakan dan hasil pelaksanaannya dikomunikasikan lagi kepada manajer. 8. Pendekatan matematis. Pendekatan ini melihat manajemen sebagai suatu sistem proses dalam model-model matematik. Pendekatan matematis ini dikenal sebagai operational research atau operational analysis yang berdasarkan pembahasan pada pendekatan matematis dan telah menamakan dirinya sebagai manajemen saintis. 9. Pendekatan situasional. Pendekatan ini mempelajari manajemen didasarkan pada sifat situasional internal dan eksternal organisasi pada saat tersebut. Masalah-masalah yang dihadapi diselesaikan dan diatasi berdasarkan situasional, sehingga pemecah masalah yang berbeda-beda dilakukan dengan cara yang berbeda-beda pula. Selanjutnya yaitu pendekatan sumber daya manusia. Menurut pendekatan ini, manajemen dipelajari dengan sumber daya manusia sebagai dasar kajian atau tinjauan. Pendekatan sumber daya manusia dipelajari mengenai masalah-masalah individu, kelompok kerja, lingkungan kerja, dan motivasi-motivasi apa yang dapat meningkatkan produktivitas kerja dan sumber daya manusia itu. Potensi sumber daya manusia yang dapat meningkatkan produktivitas kerjanya pada dasarnya tergantung pada kemampuan fisik dan daya pikirannya. Kemampuan fisik dan daya pikiran biasanya ditentukan oleh tingkat kesehatannya. Sedangkan tingkat kesehatan secara relatif tergantung pada gizi makanan yang dikonsumsinya, seperti istilah 4 sehat 5 sempurna. Untuk meningkatkan daya pikir dan kreativitas sumber daya manusia ini, perlu dilakukan pendidikan formal, informal, pelatihan-pelatihan, dan pembinaan mental yang jujur, bertanggung jawab, bermoral, beriman, bertakwa, dan berbudaya malu. Selanjutnya yaitu pendekatan kombinasi. Menurut pendekatan ini,
manajemen dipelajari berdasarkan kombinasi dari semua pendekatan di atas. Cons dan O'Donnell menyusun berdasarkan pendekatan kombinasi dengan menyatukan beberapa pengetahuan yang berhubungan dengan manajemen pekerjaan manajer. Pendekatan ini berpendapat bahwa suatu pemusatan pengetahuan yang berhubungan dengan pemimpin hanya ada di dalam manajemen, meliputi pengetahuan-pengetahuan teori sistem, ilmu jiwa, sosiologi, teori-teori pengambilan keputusan, teori komunikasi, dan matematis. Operasional manajemen memutuskan pengetahuan yang tidak terdapat pada teori lain. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen. Manajemen oleh para penulis dibagi atas beberapa fungsi. Pembagian fungsi-fungsi ini bertujuan untuk yang pertama yaitu supaya sistematika urutan pembahasannya lebih teratur. Selanjutnya yaitu agar analisis pembahasannya lebih mudah dan lebih mendalam. Dan yang terakhir, supaya menjadikan pedoman pelaksanaan proses manajemen bagi manajer. Dalam prakteknya, pembagian fungsi fundamental ini tidak dapat dibedakan secara tajam dan tegas, karena setiap manajer dalam usaha dan aktivitasnya untuk mencapai tujuan harus melaksanakan semua fungsi tersebut. Hanya skop dan penekanannya yang berbeda. Setiap manajer dalam pelaksanaan tugasnya, aktivitasnya, dan kepemimpinannya untuk mencapai tujuan harus melaksanakan perencanaan, perorganisasian, penghargaan, dan pengendalian dengan baik. Fungsi-fungsi manajemen menurut George Terry ada 4, yaitu 1. Perencanaan, 2. Pengorganisasian, 3. Pengarahan, dan yang keempat pengendalian. Untuk yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan adalah proses penentuan, tujuan, dan pedoman pelaksanaan dengan memilih yang terbaik dan alternatif-alternatif yang ada, menurut Dr. Andes Haji Melayu, SP Hasibuan. Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan prosedur-prosedur. Yang kedua, pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menurut Dr. Andes Haji Melayu, SP Hasibuan. Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerja sama secara efisien dan dengan demikian memperoleh kepuasan pribadi dalam hal melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu, menurut George Terry. Yang ketiga, pengarahan. Pengarahan adalah mengarahkan semua bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan, menurut Dr. Andes Haji Melayu, SP Hasibuan. Pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian, menurut George Terry. Kemudian yang keempat, pengendalian. Pengendalian adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan agar sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.